Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terjaga dari mara bahaya penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pekan ini, saya mengajak semuanya anak-anak untuk selalu terbiasa dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari baca doa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Baik, setelah selesai, mari kita langsung menuju ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan anekdot dengan humor. Yang perlu diketahui adalah dari yang pertama mendata, kemudian identifikasi, dan yang paling penting adalah kita dapat membedakan mana anekdot dan mana teks humor. Baik, yang pertama langsung saja saya akan sajikan dalam bentuk contoh teks anekdot atau bukan. Dosen yang juga menjadi pejabat. Dalam dialog pertama dimulai dari Tono. Tono berucap, "Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Kemudian Udin, "Ah, begitu saja diperhatikan si Ton." Kemudian Tono, "Ya, Udin tahu sebabnya." Udin, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." Tono, "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat." Udin, "Loh, apa hubungannya?" Tono, "Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain." Baik, anak-anak, nanti kita akan jabarkan satu persatu. Tapi sebelum kita bahas teks ini, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang sudah mensubscribe channel ini. Bagi yang belum, silakan subscribe terlebih dahulu agar kita sama-sama diberikan kebermanfaatan. Kita lanjutkan. Masalah yang dibahas dalam teks tadi adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Jadi selain dia, dosen juga adalah seorang pejabat. Kemudian unsur humor. Nah, jika tadi ketika sahabat belajar ada yang tersenyum-senyum sendiri, berarti sudah termasuk teks tersebut dalam sobat belajar. Karena yang mungkin ada yang belum senyum, berarti belum memahami teks tersebut, sehingga tidak lucu menurut teman-teman semuanya atau anak-anakku yang kucintai semua. Unsur humor di sini terletak pada kalimat terakhir atau di kalimat penutup, yang jawabannya itu dosen yang tidak mau berdiri karena takut kursinya diduduki orang lain. Sekarang, apa makna tersirat yang disampaikan? Makna tersiratnya yaitu kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Apa alasannya teks tersebut termasuk pada teks anekdot? Alasannya adalah karena dalam teks tersebut selain mengandung humor juga ada sindiran atau kritikan yang disampaikan. Nah, di bagian akhir ini ada dua kata yang harus digarisbawahi oleh anak-anak semua karena ini merupakan kunci dari teks anekdot. Apa itu? Betul, humor dan sindiran. Ya, jadi teks anekdot itu mengandung humor dan sindiran atau kritikan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang
yang jadi pertanyaan atau questions, apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Nah, kalau yang di teks tadi itu yang kita bahas bersama itu kritikan atau sindiran terhadap seseorang atau seorang pejabat ya. Isi pokok dari teks anekdot adalah sebuah sindiran pada sesuatu atau seseorang. Tadi sudah kita bahas ya, silakan diingat lagi. Sekarang kita masuk pada fungsi anekdot. Fungsi anekdot yang pertama adalah anekdot sebagai hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal atau seseorang. Kemudian disusul yang kedua, anekdot sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, ekspresi inilah yang nanti akan menghasilkan sebuah kritikan. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang pada tujuan anekdot. Tujuan anekdot yang pertama adalah membangkitkan tawa untuk menghibur pembacanya. Yang kedua, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Jadi, di teks pertama tadi ada sebuah realita yang memang terkadang pejabat itu kan tidak mau diartikan atau dihentikan. Nah, kebenaran itulah dengan kata secara ringan lewat alur cerita, di mana dosen ketika mengajar dia tidak mau berdiri, dia tetap duduk. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, bersifat menggelitik, lucu, dan konyol. Yang ketiga, menyindir secara tidak langsung. Ya, dan yang keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Ini ya ciri dari teks anekdot. Silakan dipahami sehingga anak-anak disuguhkan sebuah teks, anak-anak semua sudah paham bahwa oh ini adalah teks anekdot atau ini bukan teks anekdot. Selain itu, ketika nanti di akhir pembelajaran biasanya ada uji kompetensi keterampilan. Nah, anak-anak diminta untuk membuat teks anekdot. Jika sudah memahami ciri, fungsi, maka akan mudah dalam anak-anak untuk memahami atau menentukan membuat teks anekdot. Oke, mari kita lanjutkan. Apakah ini teks anekdot? Oke. Silakan dicermati surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Jurianto. Apakah ini sebuah teks anekdot? Betul. Bukan. Mengapa bukan? Karena tadi kita sudah pahami bahwa teks anekdot itu yang pertama yaitu mengandung humor. Ada humornya gak? Ada. Dan yang kedua selain humor ada kritikan. Ada kritikannya? Di sini tidak ada kalau kritikan ya. Jadi ini bukan teks anekdot, melainkan ini hanya teks humor.
Pengertian teks humor. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Jadi ini tujuannya, teks humor itu hanya sebatas membuat tertawa para pembacanya ya, atau pendengarnya. Persamaan teks anekdot dengan humor. Ini merupakan pembelajaran terakhir ya. Keduanya sama-sama mengandung unsur humor atau kelucuan. Tadi sudah ya. Setelah ada teks pertama yaitu ada tujuan, teks kedua lebih lucu lagi. Perbedaannya adalah begini. Anekdot. Makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna sesungguhnya. Jadi teks anekdot itu ada makna tersirat. Tadi makna tersirat dari kalimat apa? Dari kalimat dosen yang tidak mau berdiri. Lawan kata tersirat itu apa? Tersurat. Nah, jadi tersurat itu dituangkan di dalam teks. Kalau tersirat itu kita harus memaknai terlebih dahulu. Kalau humor tidak mengandung makna tersirat. Yang kedua, teks anekdot itu perbedaannya mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Sementara humor hanya merupakan hiburan semata. Yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Sementara humor, topik yang dibicarakan merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.